Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama 3 Pekabaran Kosmis. Pelajaran kedua, sebuah momen takdir. Rabu, 5 April, mahkota pemenang. Yohanes menjelaskan Yesus sebagai anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebuah sabit tajam di tangannya. Wahyu 14 ayat 14. Kata untuk mahkota adalah Stepanos. Itu adalah mahkota pemenang. Ketika seorang atlet menang dalam perlombaan, dia akan diberikan sebuah Stepanos, mahkota kehormatan, kemuliaan, kemenangan. Yesus pernah mengenakan mahkota duri, melambangkan rasa malu dan ejekan. Dia pernah dihina dan ditolak oleh manusia. Dia dicaci maki, diejek, diludahi, dipukuli, dan dicambuk. Tapi sekarang dia memakai mahkota kemuliaan dan datang lagi, tetapi sekarang sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Bacalah Wahyu 14 ayat 15 dan Markus 4 ayat 26 sampai 29. Apakah kesamaan dari dua ayat ini? Apakah yang mereka bicarakan? Seorang malaikat keluar dari hadirat Allah dalam kemuliaan bait suci. Allah melihat kepada malaikat itu dan berkata, "Sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Malaikat itu terbang dari bait suci kepada Yesus dan menyatakan dengan suara nyaring, "Sudah waktunya. Tuaian sudah masak, pergilah dan dapatkan anak-anakmu dan bawa mereka pulang." Yesus menggunakan ilustrasi dari pertanian berulang kali dalam perjanjian baru. Pada lebih dari satu kesempatan dia menggunakan simbol dari tuaian yang matang untuk mengilustrasikan pertumbuhan benih Injil dalam kehidupan umatnya. Dengan bertunasnya benih itu melukiskan permulaan dari kehidupan rohani, dan pertumbuhan dari tanaman itu adalah gambaran yang elok mengenai pertumbuhan kerohanian. Seperti dalam alam, demikian pula dalam rahmat. Tidak akan ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Tanaman itu harus tumbuh atau mati. Sebagaimana pertumbuhannya itu sunyi dan tidak diketahui, tetapi terus-menerus, demikianlah perkembangan kehidupan kerohanian. Pada saat tahapan perkembangan hidup kita bisa sempurna, namun jika maksud Allah dipenuhi bagi kita, akan ada kemajuan yang tetap. Penyucian adalah pekerjaan seumur hidup. Manakala kesempatan-kesempatan kita bertambah banyak, pengalaman kita semakin luas, dan pengetahuan kita bertambah. Membina kehidupan abadi halaman 45. Pematangan biji berwarna keemasan mewakili semua orang yang diubahkan oleh kasih karunia, dimotivasi oleh kasih, dan menjalani kehidupan yang patuh pada kemuliaan nama Kristus. Hati mereka menyatu dengan hati Kristus, dan apa yang mereka inginkan adalah juga keinginan Kristus. Bagaimana Anda memahami pernyataan Ellen White bahwa pada setiap tahapan perkembangan hidup kita bisa sempurna? Apakah artinya hal itu? Teristimewa ketika kita dapat melihat kesalahan dan kerusakan karakter kita sekarang? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, tidak seorang pun atlet yang tidak menginginkan sebuah kemenangan. Itulah sebabnya mereka berlatih dengan giat, bahkan setiap hari di dalam tiap kehidupan mereka, mengasah akan kemampuan mereka supaya pada akhirnya ketika mereka mengikuti perlombaan mereka mendapatkan kemenangan. Karena itu mereka berlatih keras supaya mereka menggapai satu tujuannya, yaitu menjadi juara. Mereka tidak ingin hanya menjadi atlet yang biasa-biasa saja, tetapi mereka ingin meraih medali atau piala, dan itu merupakan sasaran utama mereka. Begitu juga dalam perjalanan kekristenan saudara dan saya. Setiap kita adalah atlet-atlet yang sedang berjuang dalam sebuah kejuaraan iman. Berjuang berarti berusaha dengan penuh semangat dan tekad yang tinggi. Sebagai atlet rohani, Rasul Paulus pun bertekad, "Ku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Mengapa demikian? Karena ia percaya ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mampu menyelesaikan perlombaan dengan baik sampai garis akhir. Setiap kemenangan pasti menghasilkan medali, piala, atau mahkota. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan ada mahkota-mahkota yang disediakan Tuhan bagi orang-orang percaya, yakni mahkota abadi 1 Korintus 9 ayat 25, mahkota kehidupan Yakobus 1 ayat 12, mahkota kemuliaan 1 Petrus 5 ayat 4, mahkota kebenaran 2 Timotius 4 ayat 8. Dan ini adalah bukti betapa Tuhan sangat menghargai dan memperhatikan setiap orang percaya yang bekerja bagi kerajaan Allah. Bekerja sekali lagi adalah bukan usaha, tetapi atas dasar keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Realisasinya adalah ketika Tuhan datang kembali, apabila kita setia, mahkota akan diberikan kepada kita sebagai pemenang.
Yesus pernah mengenakan mahkota duri melambangkan rasa malu dan ejekan. Dia pernah dihina dan ditolak oleh manusia. Dia dicaci maki, diejek, diludahi, dipukuli dan dicambuk. Tetapi sekarang dia memakai mahkota kemuliaan dan datang lagi, tetapi sekarang sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dan dia berjanji bahwa dia akan memberikan mahkota kepada para pemenang, yakni pemenang iman, yang terus setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya jangan pernah kita menyerah di tengah jalan, tetapi marilah kita terus ada di dalam Tuhan, di dalam setiap perjalanan iman kita, sehingga pada akhirnya kita akan mencapai garis akhir, yakni ketika Tuhan datang kita diselamatkan. Oleh karena itu, biarlah mata iman kita tertuju ke depan, bahwa ada mahkota yang akan disediakan Tuhan bagi kita, yakni mahkota kehormatan, mahkota kemuliaan, mahkota kemenangan. Oleh karena itu, tetap kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar, dan layanilah Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan menyediakan mahkota bagi kami ketika kami menang di dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, mahkota kehidupan akan diberikan kepada umat-umat-Mu yang setia, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan di dalam setiap tantangan kehidupan di dunia ini. Di dalam nama Yesus, amin.